Iya, pemirsa, ada dua hal yang menyita perhatian saya dan saya coba untuk menggali apa yang sesungguhnya ditulis dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dua hal yang saya dapatkan. Yang pertama adalah soal tato di tangan kanan Peggy. Saya akan tunjukkan nanti eksklusif. Kemudian yang kedua adalah soal pernyataan Sudirman. Saya akan gali kedua hal itu. Peggy, saya bisa kembali ke Anda lagi. Peggy, boleh Peggy kalau tidak Ya, keberatan menunjukkan Bang. tatonya Ya, Bang. di tangan kanan. Siap bang, siap bang, ini bang. Boleh? Sebentar ya, saya akan minta untuk kameramen Siap, Bang. untuk men-zoom. Boleh dijelaskan? Siap. Oke, saya ke Bung Tony. Sebentar, sebelum ke Bung Tony, saya mau ke Peggy dulu. Peggy, itu ada beberapa yang sudah Siap, Bang. dihapus tatonya, betul ya? Siap bang, betul Kenapa? bang, betul. Ada berapa yang dihapus itu? Ini ada sekitar kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama yang di pinggir-pinggir ini bang. Oke, ada berapa yang dihapus itu? Sekitar 6 ya? Ada 6. 3. Tiga. Ya, yang kecil 3, ya. Kapan ditulis Ya. dan kapan dihapus? Ditulis yang ini tahun 2015, Oke, yang ini 2016, ya, dan dihapus tahun 2016. 2016. Kenapa dihapus? Karena dimarahin sama mama, Oke. pihak keluarga juga. Kalau yang sekarang masih tersisa adalah gambar bintang, betul? Yang bintang, betul. Peggy bisa jelaskan apa arti gambar bintang itu sehingga masuk ke dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Siap. Gambar bintang ini adalah karena saya suka salah satu pemain bola yang bernama Wilfried Zaha seperti itu. Siapa? Pemain bola yang bernama Wilfried Zaha. Oh, pemain bola dari mana itu? Bisa jelaskan? Siap. Itu waktu itu di Crystal Palace sebelum Crystal Palace. Oh, Crystal Palace. Oke. Siap. Peggy Striker. senang nonton bola ya? Alhamdulillah senang. Itu hobi saya. Ya, itu jadi tato bintang itu karena bintang itu adalah Saya kan di gambar tato di lehernya itu ada gambar tato bintang. si pemain bola itu. Peggy melihat dan Peggy menirunya, betul? Iya, benar. Oke. Benar, Pada waktu benar, itu betul. Peggy ingat penyidik menanyakan apa soal tato Peggy? Menanyakan seperti itu, apa inspirasinya, maknanya apa seperti itu gambar tato bintang. Dan Peggy jelaskan. Iya, jelasan seperti itu. Apakah Peggy tahu bahwa bintang itu adalah lambang dari salah satu geng motor? Tidak pernah sama sekali. Silakan Bung Tony. Baik, Sebentar Peggy ya. terima kasih Bung Aiman. Iya. Siap. Ya, Ini Bung Tony di sini, Kang Peggy ya. Silakan. Peggy, Siap. tenang Ya, ada Pak. saya di sini Peggy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa? Ya, Bung Aiman. Jadi mengenai tato itu ya berdasarkan BAP sebagai tersangka, yaitu makanya berkali-kali tidak ada BAP penyidikan, itu langsung BAP sebagai tersangka pada tanggal 22 Mei 2024. Langsung sebagai tersangka. Oke. Yes. Jadi ditangkap tanggal 21 Mei, kemudian 22 Mei itu ada diperiksa dan BAP-nya kami dapat. Mengenai tato itu tertuang di dalam nomor 21 sampai 24. Nomor 21 itu tato dibuat di mana? Ya, tato itu dibuat di mana? Kemudian dijawab oleh Peggy itu dibuat di emperan toko Jalan Kali Tanjung, Kota Cirebon. Kemudian yang kedua, apakah tato bergambar 3 bintang besar berwarna merah dan 3 bintang kecil berwarna kecil di lengan saudara melambangkan kelompok tertentu? Oke. Nah, itu yang dicari penyidik. Oke. Jadi bukan masalah ada tato atau tidak, tetapi apakah tato itu melambangkan suatu kelompok tertentu? Itu pertanyaan penyidik. Iya, pertanyaan Peggy penyidik. jawab tidak tahu. Gitu. Nah, lalu dijawab oleh Peggy ya bahwa tato bergambar 3 bintang besar merah dan 3 bintang kecil ya berwarna kecil yang ada di lengan kanan saya tidak melambangkan kelompok tertentu. Oke. Karena tadi Peggy jelaskan inspirasinya membuat tato itu terinspirasi dengan pemain bola tadi. Wilfried Zaha kalau nggak salah Yes. Nah, Crystal Palace. hanya itu sih, kemudian kapan dihapusnya kan tadi udah dijelaskan kan. Oke. Hanya itu. Jadi
Ada berapa pertanyaan berarti soal tato itu? Kenapa? Ada berapa pertanyaan berarti? Sekitar 3. Ada 4. 4 pertanyaan. Satu oke. dibuat di mana? Kan dijawab. Kemudian tato itu melambangkan apa? Ya. Kemudian yang ketiga itu, yang nomor 23. Apakah tato 3 bintang kecil dan tato itu berwarna kecil itu adalah itu masih ada? Oke. Kan itu. Nah, dihapus. Lalu menghapusnya kapan? Kan? Nah, tadi Tapi sudah tidak dijawab. disebutkan tadi. Iya. Walaupun misalnya ada informasi terkait dengan apapun itu kelompok, tapi Peggy menyatakan bahwa itu bukan berdasarkan kelompok, tapi saya fans terhadap pemain bola. Betul. Jadi yang dicari penyidik sebenarnya kalau dikaitkan dengan peristiwa pembunuhan, kemudian di dalam putusan pengadilan nomor 3, nomor 4, nomor 16 atas nama 8 terpidana itu, ya, itu ada motif kekerasan antar geng motor. Betul. Nah, sehingga penyidik mungkin ya mengambil akan menarik apakah nanti ada hubungannya nih dengan kelompok tertentu di mana tato itu Sama lah sebagai gitu. lambang ya Iya, oke. dari kelompok tertentu yang mempunyai atau yang identik suka melakukan kekerasan. Itu yang dicari. Nah, ternyata kan dijawab oleh Peggy memang tato itu bukan melambangkan kelompok tertentu. Oke, jadi yang dicari. dasarnya itu, dasarnya Iya, itu, oke. Itu Bung Yang Hendra. kedua saya ingin tanya, pernyataan Sudirman, Bung Tony, Iya. bahwa karena pernyataan Sudirman maka Peggy jadi tersangka. Betul demikian ya? Betul, ada 2, pernyataan Aep dan pernyataan Sudirman. Oke. Pernyataan Sudirman ini ya, memang ditanyakan juga dalam BAP itu Sudirman kenal tidak dengan Sudirman. Sudirman ya dijawab memang teman SD ya. Tapi setelah itu sampai SMP ya, tapi SMP-nya berbeda ya. Saya nggak tahu Sudirman di SMP di mana atau sekolah SMP atau tidak. Kalau Peggy Setiawan di SMP terbuka ya 11. Tapi paling tidak sampai SMP pernah sering ketemu. Setelah itu ya sudah tidak ada kabar lagi. Terakhir ketemu itu di Januari 2016. Terakhir ketemu sama Sudirman. Udah, setelah itu ya sudah tidak ketemu lagi. Nah, di dalam BAP, di dalam keterangan Sudirman yang dibacakan oleh penyidik pada saat menjawab pra-peradilan di PN Bandung, di situ sudah jelas bahwa pada tahun 2016 atas nama terpidana si Sudirman itu menjelaskan tidak ada keterangan yang merujuk ke arah Peggy Setiawan. Sebentar, Sudirman tidak menyatakan itu? Tidak. Loh, itu pernyataan dari? Dalam putusan pengadilan nomor 3, nomor 4, Oke. nomor 16 tidak ada. Sudirman mulai memberikan keterangan yang mengarah kepada Peggy Setiawan ya, itu mulai tahun 2024. Berarti di BAP lagi? Iya, di BAP lagi. Makanya di situ ada tambahan di 2000 di Sudirman di BAP tahun 2024. Oke. Ya. Ya mungkin setelah Peggy ditangkap. Nah, dalam keterangannya Sebentar. Mungkin setelah Peggy ditangkap. ya di BAP-nya. Nah, sekarang kenapa waktu 2016 itu tidak di BAP secara rinci kalau memang mengarah ke Sudirman, kenapa sejak tidak tahu 2016? Lalu, kalau belum ditangkap juga tidak akan mampu itu Sudirman merujuk ke atau menunjuk ke ciri-ciri Peggy Setiawan. Dijamin itu. Nah, makanya saya menduga itu setelah ditangkap. Enakan Oke. ngomongnya kayak AF segala itu kan. Ya enggak? Karena Oke. udah ditangkap. Sebentar, ini Peggy harus Setiawan harus ya. diklarifikasi dulu. Saya ke sebentar Bung Rasman, saya Ya. ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, apakah mungkin seperti itu? Anda bekas penyidik juga, Anda tahu bahwa ditangkap baru kemudian di BAP yang penyidik pembuat pernyataannya. Kalau masalah membuat BAP, kemudian memeriksa, kemudian apakah diurut-urutkan dengan ditangkap itu ya. Penyidik itu kalau menangkap ya pasti akan kemudian ditanya. Dilakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk meyakinkan apakah yang ditangkap ini benar-benar orang yang diduga sesuai dengan kesaksian yang merujuk ke dia. Iya. Itu mekanisme yang memang seperti Tapi ini itu. kan pernyataannya, kalau saat ada kemungkinan ditangkap dulu, baru kemudian pernyataan Sudirmannya dimintai keterangan di BAP. Nggak akan mungkin. Nggak mungkin. Bagaimana Jadi begini logika ya, itu tidak akan mungkin? Kalau keterangan daripada penyidik ketika mengumumkan Peggy itu sebagai tersangka, dia kan menceritakan tuh bahwa begini, dari keterangan yang dulu itu mencabut semua, kan gitu kan keterangan itu. Kemudian hanya satu yang masih kooperatif istilahnya begitu.
Artinya masih menerangkan seperti konsisten seperti yang dulu katanya. Di antaranya adalah Sudirman itu. Gitu. Tapi kan beda. Tadi Kemudian disebutkan didalami. bahwa keterangan Sudirman Pak Arianto tidak ada di putusan dan kemudian baru diperiksa di 2024. Saya hanya menjawab itu ya. Kan ditanya tadi apakah mungkin kayak gitu terjadi. Oke. Jadi ini penyidik itu begitu. Jadi keterangan penyidik itu begitu. Dari keterangan saksi yang kita lihat yang dulu mencabut itu hanya Sudirman yang masih kooperatif dan dia menyatakan itulah bahwa si Peggy itu terlibat loh. Kamu kenal nggak dengan si Peggy? Dijawab, iya saya kenal, wong dia teman saya SD. Itulah sebabnya kemudian penyidik kemudian melihat ke tempat rumah Peggy itu. Cari dokumennya Pak, sehingga mencari ijazah dan sebagainya itu untuk meyakinkan apakah benar keterangan daripada si Sudirman itu ada kesesuaiannya apa tidak. Ini 2016 maksudnya Pak ya? Iya. Oke. Itu yang dulu ya. Yang dulu. Itu keterangan Sudirman ketika diperiksa ulang. Oke, paham saya. Artinya begini, keterangan Sudirman pada waktu BAP belum tentu ada di putusan. Saya tidak tahu kalau itu. Iya. Saya tidak tahu, ya. Mungkin saja begitu kan Pak? Iya. Jadi semua yang ada di BAP belum tentu ada di putusan. Enggak tahu saya kalau itu. Bagaimana saya bisa tahu bahwa itu belum tentu apa tidak? Oke. Enggak, kalau seandainya tudingannya adalah kalau di putusan itu tidak ada tudingan Sudirman, lalu kemudian dibuat 2024 kan itu masalah Pak, itu masalah besar, betul ya? Enggak dong. Tapi ketika ada BAP di 2016 Enggak, itu tidak maka masalah. Tidak masalah. Kesaksian itu boleh aja ngomong apa saja Pak. Itu hak seseorang untuk menyampaikan. Walaupun kejadiannya informasi. 2016. Iya. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui. Nah, ketika diperiksa kepada penyidik, ya dijawab apa yang dia dengar, lihat, dan ketahui. Bahwa Bebas dia. Oke. Walaupun dulu dia nggak ngomong gitu, kemudian dia ngomong gini, itu kesaksian orang itu bebas, nggak bisa dipaksa. Wah ini ini kalau secara awam kan bahaya sekali Pak. Artinya gini, 2016 tidak menyatakan, putusan pengadilan tidak menyatakan, tapi tiba-tiba di 2024 Iya. menyatakan. Ya Bisa itu hak seseorang Pak untuk ngomong. Oke. Hak seseorang untuk menjadi saksi Pak gitu. Jadi kita nggak bisa menyatakan, wah kamu nggak boleh ngomong gitu loh. Itu mustahil gitu, nggak bisa Pak. Karena saksi itu di pengadilan pun saksi cuma akan ditanya. Oke. Saksi disumpah, ya yang kamu lihat, kamu dengar, kamu ketahui, sampaikan tuh. Itu Jadi yang bahwa namanya nanti saksi. sekian tahun dia punya saksi yang baru, punya pernyataan Ya, baru. dia kesaksian yang baru. Oke. Jangankan ini ya baik. Pak ya. Yang dulu menyatakan bahwa itu mereka terlibat, sekarang mencabut kok. Kan yang 5 itu kan terbalik. Iya. Mencabut. Nah, keterangan polisi yang tidak mencabut cuma Sudirman ini gitu Pak. Jadi kalau saya boleh menerangkan tadi kenapa kok sehingga ditanya mengenai tato segala itu ya. Iya. Penyidik itu Pak, kalau mendapatkan suatu bukti, keterangan saksi misalnya ya. Sudirman mengatakan bahwa itu teman saya. Oke, teman saya itu keterangan saksi ya Pak ya. Harus didukung dengan bukti yang lain. Kenapa kok kamu kenal sama dia? Dia teman sama saya SD. Otomatis pasti digeledah rumahnya Pak. Ijazahnya apa? Oh ternyata ada ijazahnya sama dengan ijazahnya Sudirman. Itulah bukti petunjuk yang kedua Pak untuk melengkapi yang Bahwa ada hubungan. kesaksian tadi. Itu Ada yang hubungan. dikatakan Oke. bahwa bukti itu tidak boleh cuma satu, harus dua Pak. Saksi dan petunjuk kan itu. Itu sudah ada dua. Itulah penjelasan mengenai bukti minimal dua Ya, ya, itu oke. Pak itu. Itu baru satu kasus saja loh Pak ya. Untuk membuktikan bahwa si Peggy itu adalah temannya si Sudirman, buktinya adalah keterangan Sudirman plus ijazah dan sebagainya. Itu baru bukti untuk itu aja. Tapi nanti untuk bukti bahwa dia terlibat terlibat dalam Harus ada alat bukti lain. bukti lain dan Oke. masing-masing harus minimal ada dua. Ya. Itulah artinya minimal alat bukti itu begitu Pak. Gitu. Ya. Jadi nggak ada masalah. Tidak ada di BAP, tidak ada di putusan. Di 2024 baru buat pernyataan Sudirman, tidak masalah. Silahkan, Bung Tony. Jadi begini biar clear. Kesaksian Sudirman ya pada tahun 2016 Iya. hanya mengatakan bahwa, ini saya baca ya satu biar jelas. Misalnya poin pertama, saksi melakukan ya, pengeroyokan dan pemerkosaan bersama-sama dengan saudara Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Supriyanto alias Kasdul, saudara Jaya alias Tiwon, saudara Eka Sandi alias Tibul, saudara Dani, saudara Andi, saudara Andika, ini yang buron semua ya. Dan saudara Peggy alias Peron. Yang saya maksud tidak ada mengarah ke Peggy Setiawan. Oke. Selalu Peggy alias Peron. Dan semua 8-8-nya itu sama itu. Seperti kopas saja keterangan itu kan. 8-8-nya itu. Kalau terdakwa Rivaldi dan Eko yang jadi terdakwa, maka
yang 6-nya mengatakan hal yang sama, kan itu. Hanya peranannya saja Sakatatal yang tidak ikut menyetubuhi, kan itu. Tapi semuanya ada peran-peranan, tapi hampir sama, melakukannya bersama ini kan. Nah, kemudian tidak ada satupun sampai beberapa poin ya, tidak ada satupun yang mengarah ke ciri-ciri bahwa seperti apa, ada tato apa, tidak ada. Nah, kemudian ini jawaban pra-peradilan dari termohon ya, waktu menjawab permohonan kami kan. Nah, karena kenapa ini disantumkan? Karena lagi ditunggu alat bukti apa yang dimiliki penyidik sehingga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Jawablah ini diantaranya keterangan saksi. Dari 13 saksi diantaranya keterangan Sudirman, kan begitu. Nah, Sudirman dan Aib inilah yang paling memberatkan, paling menyudutkan Peggy Setiawan, kan itu. Nah, lalu ditambahkan pada tahun 2024 saksi menambahkan keterangan yang menjelaskan sebagai berikut. Langsung nih, saudara Peggy Setiawan alias Perong adalah teman sekolah saksi sejak SD di SDN Pelandakan 1 Cirebon. Dulu 2016 mah tidak ada begini. Itulah kenapa setelah ditangkap saya yakin itu baru ditanyakan. Kalau teman sekolah kan nggak ada kaitan dengan pembunuhan, maksudnya apa? Ya saya tidak tahu, mungkin penyidik ya, mungkin penyidik kemampuannya begini mungkin kan. Jadi hanya dituliskan bahwa ya, hubungan makanya kan Sudirman, yang paling dekat, yang paling mungkin, yang paling mungkin. Ini penting untuk kemudian pelajaran ke depan. Jadi apa buktinya ketika kemudian disampaikan oleh penyidik bahwa Sudirman itu menyatakan bahwa Peggy Setiawan lah pelakunya pada waktu itu ya? Saya bacakan biar lengkap. Oke, ya. diulangi lagi. Iya. Jadi saya juga tidak mau menggal nanti khasian kan penyidik kan. Tetap ada mungkin endingnya itu ada, tapi kan tetap kita analisa. Bahasa dibaca saja. Oke. Kemudian yang kedua, bahwa pertama tadi ada hubungan teman sekolah. Satu itu tidak SD menyatakan Pelandakan. bahwa Kedua, terkait pembunuhan. Oke. Saudara Peggy Setiawan alias Perong, yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi. Itu tadi Pak Arianto ngomong kan, fotonya ditunjukkan, yang foto orang hajatan itu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang membuat yakin kalimatnya nih ya. Karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Perong, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat, serta saudara Peggy alias Perong memiliki tato di tangan. Nah, 2024 ya, di tangan kanan kalau tidak salah bergambar bintang. Ini kok orang bersama-sama membunuh. Saya yakin saya kan, kemudian seingat saya wajahnya. Ya inilah keterangan saksi. Tapi tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Sudirman melihat bahwa Peggy lah pelakunya misalnya seperti itu. Ini karena keyakinan Sudirman aja, coba bayangkan. Bersama-sama kok keyakinan Sudirman, bukan Pak penyidik ini yang sama saya. Ini yang membunuh, ini sama saya, kan itu harusnya, bener nggak? Nah ini begini, nah terakhir ya. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Perong datang ke depan SMPN 11 Jalan Perjuangan, Kesambi Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Big Cola. Nah, jadi keterangan yang terakhir inilah ya, yang kemudian tadi yang ada hubungannya ya, diyakini ada hubungannya dengan peristiwa pembunuhan. Tetapi ini waktu Peggy keluar tadi pagi sudah langsung, silakan kalau tanya Peggy-nya lagi. Di sini di 27 Agustus 2016 pas kejadian, di sini Sudirman mengatakan Peggy datang dengan membawa sepeda motor yang smash warna pink. Silakan tanya Peggy-nya. Motor Suzuki Smash warna pink sudah lama rusak itu, sehernya kena. Justru Peggy Setiawan bekerja ke Bandung, pamitan ngomong ke ibunya justru mau betuli motor untuk cari spare part. Dan itu sudah pernah mencari pada bulan Mei di media sosial ada grup jual beli ya, Facebook itu Peggy Setiawan mencari itu. Jadi yang disita polisi pada waktu itu 2016 adalah motor yang rusak. Yang sudah rusak. Lalu bagaimana jadinya kalau Sudirman mengatakan pada 27 Agustus 2016 kan ya, itu membawa sepeda motor smash warna pink. Makanya Peggy terakhir ngomong, "Aib, kamu jangan lari. Sudirman, ayo hadapkan dengan saya. Harus bertanggung jawab, jangan jadi pengecut." Yang terakhir ya, segitu Sudirman yang dinyatakan dalam putusan bersalah, berarti kita anggap sepanjang belum ada membuktikan sebaliknya, putusan dianggap benar. Artinya harusnya ketika Peggy Setiawan yang dianggap turut bersama-sama dikonfrontir dong. Ini enggak. Oleh penyidik tidak dikonfrontir. Dengan Sudirman tadi. Iya.
Kan itu. Jadi pernyataan Sudirman seperti apa bentuknya, Peggy membunuh seperti apa dan lain sebagainya tidak pernah ada dan tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu, hanya mengingat saja itu. Oke. Seingat saya kan begitu. Begitu. Pak Arianto mungkin ada tambahan di sini. Yang saya yang menyatakan saya ya dengar itu cuma dari pembicaraan penyidik ketika mengumumkan press release ya. Iya. Itu saja. Saya mengikuti acara ini Pak ya. Saya tidak pernah membaca apapun putusan dan sebagainya. Karena bagi saya ya itu bagi saya tidak penting itu. Yang penting bagi saya adalah ini kekacauan yang terjadi sekarang ini apa sih sebetulnya? Kan seakan-akan dulu hukum sesat kan gitu kan. Dibilang hukum sesat, polisi brengsek ini dan sebagainya. Setelah saya ikuti, oh ternyata ini kasus tahun 2016 dan sudah diputus inkrah. Sampai naik kasasi, inkrah, dan kemudian sampai memintakan gerasi itu pun ditolak. Artinya kalau di dalam penyidikan itu Pak, saya sebagai polisi kacamata pengawas penyidik itu ya Pak ya. Kalau berkas perkara polisi itu sudah diterima di jaksa dan kemudian disidangkan dan kemudian hakim sudah memutuskan sesuai dengan apa yang dituntut jaksa itu berarti kerja itu 100% perfect. Ini yang terpidana ini Pak maksudnya? Iya. Oke. Enggak, maksudnya ini kasus ini kan diawali dari itu. Kerjanya semua perfect, tapi kan polisi dituduh enggak profesional, enggak pakai scientific dan sebagainya kan. Sehingga muncullah ketika film itu diumumkan, wow ternyata yang terjadi kayak gini kan, diduga kayak gitu kan. Nah sekarang ributlah orang itu kalau begitu polisi enggak benar itu kan gitu kan. Nah, sejak dulu saya sudah mengatakan kalau kerja polisi yang dulu itu dianggap tidak benar gitu ya. Dan kemudian tentu putusan-putusan itu sesat. Salah satu cara adalah mengajukan PK. Yang pihak-pihak yang itu tadi, semualah yang dituduh itu mengajukan PK untuk merevisi atau menganulir putusan yang sudah inkrah itu. Nah kemudian berbalik kepada masalah Peggy ditangkap. Peggy ditangkap kan kemudian kan dibilang ini salah tangkap. Saya tanya Pak, apakah kemudian putusan bebas Peggy ini bisa menjadi bukti baru novum bagi PK bisa. ke 7 terpidana? Karena menurut saya bisa. Justru saya dulu kan ini Pak ya, dengan Peggy sekarang ini dinyatakan menang gugatannya, saya itu lega Pak. Lega Pak Arianto? Lega, karena apa? Dalam arti lega gini loh. Sejak awal dulu saya menyarankan, ini solusinya hanya satu PK. Dan kalau Anda tidak terima dengan perlakuan penyidik kepada si Peggy, ajukan pra peradilan. Segera waktu itu kan mundur-mundur, baru 1 bulan baru diajukan. Nah ternyata sekarang baru diajukan dan itu terkabul. Saya lega. Karena apa? Dengan terkabulnya ini ada entry point bagi ini untuk mengajukan PK. Nah, ada kemungkinan apa kaitannya Pak? Sebentar. Ini kan Peggy kasus yang lain dengan 8 terpidana ya? 8 terpidana. Peggy itu satu rangkaian dengan kasus yang lama Pak. Penyidik itu nangkap si Peggy itu dalam kasus yang 2016. Atas pernyataan Sudirman saja? Ya? Atas pernyataan Sudirman saja kan? Ya itu kan penyidikan Pak. Kita nggak bisa mengatakan itu hanya karena itu. Tapi ini bisa dijadikan bukti baru. Tapi bagaimana kemudian untuk bisa dibayangkan kepada publik bahwa kasus Peggy ini yang kemudian akhirnya lepas di pra peradilan dan kemudian dinyatakan tidak bersalah secara formil ini ya. Lalu kemudian bisa menjadi bukti baru atau novum bagi ke-8 terpidana untuk PK? Bisa lah kan. Peggy salah satu daripada 8 orang yang tersangka yang dulu itu Pak, yang dihukum. 3 ini DPU kan termasuk Peggy itu. Iya. Nah, kemudian sekarang ditangkap polisi, kamu tersangka kan gitu. Nah, sekarang kan di pra peradilan ternyata bebas, nggak sah pengakuan tersangkanya itu. Nah, kalau si Peggy ini saja tidak sah yang DPO, berarti kan kalau yang dulu yang diputus kan juga tidak sah juga. Logikanya kan kayak gitu Pak. Sehingga itulah bisa dipakai untuk novum. Nah, di sini maka hukum itu akan ditentukan oleh prosedurnya itu ya Pak. Kalau yang putusan yang dulu itu hanya melalui PK. Tapi kalau untuk Peggy ini adalah melalui pra peradilan untuk benar tidaknya tersangka. Tetapi setelah itu nanti masih jalan lagi Pak ini. Gitu loh. Penyidik apakah masih mau menyidik lagi? Itu masih tanda tanya. Gitu. Maksudnya untuk Peggy atau siapa ini? Untuk Peggy. Karena apakah gitu, SP3 atau keluar sprindik baru lagi? Walaupun sekarang dikalahkan ya Pak pra peradilan. Di dalam pra peradilan itu kan hanya menuntut. Jadi belum tentu SP3 nih Pak? Enggak, kalau perintah hakim kan sudah SP3. Sudah di SP3. Ada perintah hakim untuk SP3? Ada SP3. Ada SP3, penyidik pasti nanti SP3. Tapi kemudian dia akan mencari bukti-bukti baru. Kalau memang ada terkait dengan itu, dia melakukan penyidikan lagi Pak. Dari awal lagi? Diawali lagi. Untuk Peggy itu Pak. Itu makanya saya bilang lega itu tadi Pak. Hukum akan berjalan kepada pencerahan yang sesuai dengan prosedur.
Oke. Tidak ribut-ribut di sini ini kan jadi nggak jelas, kasihan rakyat. Gitu. Tapi kan ini kita bicara seperti ini, kenapa kemudian ada pra-peradilan dan sebagainya, karena juga dibahas di media. Iya Jadi betul. media juga Enggak, punya saya peran tidak untuk nyalahkan itu. media, Pak. Saya itu kasihan pada rakyat yang tidak tahu masalah, kemudian wah kok begini gitu. Disinilah saya berperan, saya memberikan pencerahan ini loh, Pak, hukumnya jalannya Betul, seperti disinilah ini. makanya kemudian itu Pak aja, Pak, Arianto gitu. saya undang. Cuman gitu. Iya. Baik. Ini jalannya seperti itu gitu loh. Oke. Makanya harapan saya ya, mudah-mudahan PK itu ajukanlah. Ditambah dengan kesaksian-kesaksian itu semua supaya bisa memberikan warning pada polisi kalau seandainya PK-nya berhasil ya, Pak ya. Iya. Oke, tag berhasil berarti dulu tidak benar semuanya. Berarti penghargaan saya dulu yang 100% bagus itu ternyata tidak benar kan gitu, Pak. Iya. Nah, itu memaksa penyidik untuk melakukan penyidikan ulang, Pak, gitu loh, Pak. Tidak membebaskan yang 8 itu tadi, kemudian pakai penyidikan ulang. Baik. Nah, itu bisa pakai yang input-input yang tadi kata ada Peggy Cirebon, ada Peggy Cianjur. Nah, itulah kejar itu gitu. Itu kira-kira begitu, Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Arianto. Nanti kita akan balik ke Pak Arianto lagi. Tapi saya ingin ke Peggy dulu. Peggy, masih gabung ya? Siap. Bu Kartini. Masih Bang. Boleh saya ke Bu Kartini sebentar? Bu Kartini, Ibu berapa kali kemudian hadir di sini? Nanti dipinjam mikrofonnya. Ibu beberapa kali hadir di Rakyat Bersuara juga. Sekarang Ibu, saya yakin Ibu lega luar biasa. Ibu, perjuangan Ibu yang selama ini datang Cirebon, Jakarta, Bandung, Jakarta, lalu kemudian hari ini Ibu mendapati seperti ini. Apa yang bisa Ibu sampaikan? Alhamdulillah saya merasa senang dan bahagia karena Peggy tidak terbukti bersalah. Oke. Dan Ibu akan terus berjuang apapun yang terjadi untuk anak Ibu, Peggy. Ya, Ibu yakin bahwa apa yang disampaikan Peggy adalah sebuah kebenaran, dan Ibu waktu itu saya tanyakan beberapa kali dan Ibu yakin benar, dan hari ini terbukti. Apa yang Ibu sampaikan, ya. Ibu yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran untuk keadilan. Ibu bisa sampaikan soal itu? Ya, saya yakin ini keadilan untuk sebuah kebenaran dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan ke bangsa Indonesia ini atas apa yang kemudian Ibu sudah lakukan selama ini? Perjuangan Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada siapapun? Ibu ada yang ingin Ibu sampaikan kepada siapapun yang Ibu ingin sampaikan, mungkin Presiden, mungkin Kapolri, mungkin siapapun, Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, mungkin Jaksa Agung, apa yang ingin Ibu sampaikan? Apa yang harus disampaikan kepada Kapolri, Presiden? Oh, lupa. Baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolri dan Presiden karena keputusan ini dan anak saya tidak bersalah. Baik. Saya ke Peggy. Saya bisa ke Peggy ya? Terima kasih kepada saya sampaikan terima kasih kepada Kapolri dan Presiden atas Ya, Ibu terima kasih kepada Kapolri dan kepada Presiden Pak tadi. Hakim. Saya ucapkan pada Pak Hakim Iman Sulaiman, saya ucapkan terima kasih atas keputusannya yang bijaksana. Oke, baik. Saya ke Peggy. Peggy, bisa mendengar saya, Peggy? Bisa ke Peggy sebentar? Ibu, bisa ke Peggy? Ini tampaknya audionya mati ya. Nanti kita akan perbaiki lagi. Nanti kita akan kembali ke Peggy. Saya ke Bung Rasman dulu. Bung Rasman, tadi sebutkan bahwa ada beberapa kejanggalan dalam penyidikan dan lain sebagainya. Apa yang bisa disampaikan, Bung Rasman? Baik, terima kasih. Salam hormat saya kepada tim kuasa hukum Bang Saur Ya. nih. Pertama kali gabung ini ponakan saya Ahmad Akad di kampung Was-Was. Dikira ada putusan Bang Rasman, omnya berakhir. Saya bilang enggak, kita akan tegak lurus sampai kiamat. Baik. Gimana maksudnya, Bang? Ya dia khawatir lah karena putusan gimana itu om. Enggak lah, saya bilang kita akan tegak lurus untuk memperjuangkan apa yang kita yakini. Oke. Baik,
Pertama, saya ingin sampaikan bahwa saudara Tony RM kalau menyampaikan sesuatu jangan kesannya mengajari. Jangan kesannya sok tahu semua. Ada ranah penyidik yang ditangani secara teknis oleh polisi, saudara nggak mungkin tahu di situ. Jadi kalau saya ingin katakan bahwa justru kitalah dengan Pak Arianto, ya Pak Arianto ya, yang mendorong agar dilakukan pra-peradilan. Maksudnya apa? Agar menguji status tersangka, penggeledahan, penyitaan yang menjadi objeknya. Dan saya berharap bahwa putusan pra-peradilan itu oleh hakim tunggal Pak Eman Sulaiman ini adalah putusan yang komprehensif, berdasar dan legitimate secara logika. Tapi yang terjadi Bung Aiman, mulai kemarin sampai tadi malam bahkan sampai saat ini bermunculan pikiran-pikiran bahwa justru putusan ini dalam pikiran saya dan beberapa orang ini menimbulkan problem yang akan berkepanjangan dan tidak menyelesaikan masalah. Gimana penjelasan itu? Ya, pertama, kita ini sudah sering pra-peradilan. Bang Saur ini senior dari saya, tapi saya malam ini mungkin agak berbeda dengan beliau kalau nanti beliau ada statement. Contoh, ada 9 putusan yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman. Pada poin ke-5 dinyatakan, menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2, objek dan pemeriksaan pra-peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Oke. Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Oke. Baik, itu tentu hak. Tapi saya Iya, tanyakan tunggu dulu. bahwa Saya saya tidak- potong dulu sebentar, Bung. Iya. Bung, bahwa pra-peradilan kan tidak bisa dibanding dan lain sebagainya. Artinya Iya. keputusan sudah inkrah. Iya, kita apresiasi, kita menghargai putusan hakim. Saya katakan, kalau hakim mengatakan bahwa dia menyatakan penetapan tersangka selesai sampai di situ, tidak mengikat ke berikutnya. Jadi hakimnya akan dilaporkan ke KAI Iya, dan timnya sudah dibentuk. atas kesalahan. Ya, yang kita duga pertama Menurut Bu Rasmani. melampaui kewenangan dan melakukan putusan yang ultra petita. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan melampaui kewenangan. Jadi bahasnya tadi bahwa putusan selanjutnya akan sama dengan putusan apa yang diputuskan Iya, oleh Hakim apapun Eman putusan Sulaiman. berikutnya sepertinya mengikat Oke. dengan putusan ini. Ini apa-apaan? Kemudian Nanti Bung Sor bisa tanggapi ya. memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Apa urusannya memerintahkan? Penghentian boleh, tapi untuk bagaimana berikutnya akan jalan
tunggu SP3 dan itu harus ada penetapan dari Kapolda untuk menyatakan bahwa ini SP3. Oke. Kalau ditemukan bukti baru oleh penyidik, maka akan bisa tersangka lagi. Saya kasih contoh. Kita jurisprudensi aja. Pak Lanyala Mataliti 3 kali pra-peradilan di PN Surabaya, menang, terus naik sprindik baru dan akhirnya dihukum. Artinya apa? Ini bukan menyelesaikan segala-galanya, Oke. tapi ini muncul masalah baru. Oke. Nah, tim kami, Bung Aiman, akan melakukan kajian dan melaporkan ini kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung, juga Komisi Yudisial. Ini pernyataan baru pertama kali. Nanti saya berikan Iya. kesempatan pada Bung Saur. Tapi sebelum ke Ini yang terbaru. Iya. Sebelum ke Bung Saur dan ke Bung Tony, saya ingin ke Peggy dulu. Sebentar dulu, Iya. Bung Rasman. Bung Rasman jangan nanya ke Peggy ya. Enggak. Biar saya aja. Saya ke Peggy. Peggy. Ya, Bang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ya, Bang, warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Sudah bisa dengar sekarang Peggy ya. Peggy, Alhamdulillah bisa, Bang, bisa. iya, saya ingin sedikit ya Peggy menceritakan. Siap. Karena Peggy kan tidak tahu kasus hukumnya dan lain sebagainya. Peggy tidak mengerti hukum dan lain sebagainya. Peggy sekarang masih bekerja? Siap, Bang. Sebelum Kalau untuk saat ini saya belum bekerja lagi, Bang. Oke, Peggy biasanya kerja apa? Bangunan, Bang. Bangunan. Di bagian apa itu? Batu, semen misalnya atau kayu misalnya? Iya, di sebatuan batu, semen gitu. Oh, jadi menyemen ya, menumpuk bata Iya, dan benar, lain benar. sebagainya. Iya, Dan itu dilakukan benar, sampai benar. terakhir sebelum Peggy ditangkap. Siap, benar. Tadi bahwa dikatakan bahwa apa yang disita oleh polisi pada 2016 motor itu adalah motor rusak, betul? Benar, betul. Sudah berapa lama motor itu rusak? Sebelum saya berangkat, Bang. Beberapa hari, berarti berapa lama tuh? Dari disita itu udah berapa lama rusaknya itu? Jadi sebelum tanggal 13 Juli sih, Bang, udah rusak. Oke, sekitar sebulan sebelumnya. Baik, saya ke depan sekarang. Pada waktu Peggy diperiksa di Polda Jawa Barat dan kemudian juga dilakukan pemeriksaan, saya mendengar ada sedikit kekerasan, betul sedikit yang diterima oleh Sedikit, Peggy. benar. Berupa apa? Boleh Benar, saya tahu? sedikit itu waktu pertama. Pertama itu oleh siapa? Di Ya, mana? itu saya tidak mau membahas itu karena saya sudah melupakan dan mengikhlaskan itu karena menurut saya itu hal kewajar gitu, Bang. Tidak wajar Peggy, tidak boleh itu kemudian diikhlaskan. Peggy harus cerita Siap. apa yang dilakukan pada waktu itu. Ada sedikit pemukulan, siap. Ada sedikit Tapi untuk pemukulan. saat ini saya tidak. Iya, saya tahu benar. bahwa Peggy tidak dendam, tapi tentu ini harus jadi pembahasan. Pemukulan pada saat apa? Peggy Itu tidak pada perlu saat khawatir. waktu penyidikan, Pada saat penyidikan, artinya di kantor polisi. siap. Berupa- Iya benar, di kantor penyidik itu. Iya, di kantor polisi, di kantor penyidik maksudnya di kantor polisi kan? Iya. Berupa Benar, apa benar. pemukulannya? Berupa pukulan aja di sini. Satu kali. Kenapa Peggy dipukul Dua. Pak? 2 kali? Kenapa Peggy waktu itu dipukul? Apakah Peggy merasakan waktu itu tidak jujur oleh mereka atau seperti apa? Kalau itu kurang tahu, saya tidak bisa menilai karena saya kan tidak fokus buat itu. Oke, 2 kali di bagian kepala, seperti ditinju. Siap. Ini iya benar. 2 kali ya. Sempat ada bekas waktu itu? Ada, saya pernah ngasih ke Taisau ke ngasih hukum itu. Bung Tony, Anda bisa jelaskan sedikit? Ada keberatan untuk menjelaskan itu? Ya, memang saya tanya juga Peggy pernah menyampaikan hal itu, dipukul kemudian ditutup kepalanya pakai plastik kresek ya, pernah Gelap, plastik gelap. Iya. Oke. Dan sempat napas susah ya, tapi sebentar katanya. Tapi pada akhirnya kami bersama penasihat hukum memang ya sudah, karena Peggy-nya juga sudah dengar sendiri kan, mengikhlaskan tidak apa-apa. Pada intinya sekarang Peggy bebas ini kan sudah bersyukur ya, jadi sudah tidak memikirkan hal-hal itu lagi, Bung Aiman. Jadi walaupun ada memang benar ya, tetapi Peggy dan tim kuasa hukum ini sepakat sudah tidak mempersoalkan lagi secara hukum terhadap penyidik. Begitu. Termasuk juga mungkin kerugian dan lain sebagainya, material misalnya perdata. Ya, kalau tidak akan kerugian dilakukan. karena tidak tertuang di dalam amar putusan pra peradilan, hanya rehabilitasi yang tertuang memerintahkan kepada termohon atau penyidik ya, ganti kerugian ini belum. Oleh karenanya kemarin kami membahas dengan tim penasihat hukum untuk mematangkan perlu tidaknya untuk melakukan gugatan
ganti rugi, baik material maupun imaterial. Nah, sampai malam ini memang belum fix Ya. apakah mau diajukan atau tidak. Nah, kembali nanti bicara dengan Peggy-nya, dengan keluarganya, begitu. Bung Baik. Aiman. Saya terakhir ke Peggy. Saya ingin tanya, Peggy sudah memaafkan semuanya ini kepada penyidik, Siap. kepada yang memukul Peggy, kepada semuanya. Meskipun Peggy punya hak untuk kemudian melakukan katakanlah gugatan hukum dan lain sebagainya termasuk gugatan perdata. Siap. Peggy tidak akan melakukan itu. Tidak akan, insya Allah tidak akan. Peggy sudah memaafkan semuanya. Siap, benar Bang, benar. Apa yang Peggy bisa sampaikan kepada penyidik pada saat ini? Peggy sampaikan. Ini belum pernah Peggy sampaikan kan? Ya, benar. Silakan, Peggy sampaikan. Terutama saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena kejadian ini bisa menjadi evaluasi bagi saya untuk bisa pribadi yang menjadi lebih baik lagi. Dan ini apa ya, ibaratnya menjadikan saya sebagai lebih dekat kepada yang di atas. Baik. Pengalaman Pertanyaan pribadi saya ini. baik. Peggy kenal dengan 8 terpidana, salah satunya misalnya? Sudirman itu Hanya Sudirman. Teman sekolah ada si waktu Eko, ada itu. si Dana. Oh, kenal Ya, juga. benar. Eko, Dana dan lain sebagainya kenal. Ya, sempat kenal karena saya sekolah di SMP 11 sering bolak-balik saya tegur sapa. Tapi kemudian lama tidak bertemu, apalagi pada saat kejadian tidak bersama-sama. Iya. Benar, Baik. benar. Dan Peggy sampai saat ini sudah ada putusan dari hakim ya yang menyatakan bahwa SP3 artinya kemudian kasusnya dihentikan. Dan Peggy sampai kapanpun akan berkata kebenaran bahwa Peggy tidak melakukan ini karena apapun bisa terjadi di depan. Kita tidak tahu apakah dilakukan penyidikan ulang dan lain sebagainya terhadap Peggy, tidak ada yang tahu. Tapi sampai kapanpun Peggy akan bertekad, Peggy akan terus mengatakan kebenaran bahwa Peggy bukanlah pelakunya. Boleh Benar, Peggy? siap, Bang, siap, benar. Baik. Boleh Peggy nyatakan hal itu di depan publik saat ini supaya publik seluruh Indonesia bisa mendengarkan kesaksian Peggy yang sesungguhnya dari Peggy dan sebenar-benarnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan para netizen seluruh dunia dan para media yang ada di Indonesia ini, bahwasannya saya berani bersumpah dan melakukan apapun karena saya merasa saya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan hal kejahatan sekeji itu. Bahkan seperti yang dituduhkan sebagai saya pembunuh dan pelaku utama dan pemerkosa itu sama sekali tidak pernah. Sekaligus saya dituduhkan sebagai ketua geng itu sama sekali tidak pernah. Karena saya pribadi merasa saya tidak pernah ikut-ikutan tuh geng itu, saya tidak pernah sama sekali. Bahkan membunuh seorang saya tidak pernah sama sekali. Kurang lebih seperti itu, Bang. Apa yang Peggy ingin sampaikan kepada Ibu Kartini atas apa yang selama ini terjadi pada Peggy, pada Ibu Peggy? Saya mengucapkan Peggy panggil siapa? Emak itu? Terima kasih banyak Ibu, kepada emak atau siapa? Atau bunda? Mama. Oke, silakan. Mama, Bang. Mama. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak Mama. Ada Mama di sana. atas Boleh segala diajak doa-doa mamanya? Sama ini. Ada. Boleh diajak sebentar Mamanya di lagi sana? keluar, Bang. Maaf. Oke, silakan. Mamanya lagi keluar, Bang. Siap. Ya, saya terutama mengucapkan terima kasih banyak kepada Mama atas segala doa-doanya selama ini yang udah mau mensupport saya, mendukung moral maupun material yang luar biasa. Ini adalah ujian untuk saya yang harus saya jalani dan ya alhamdulillah pada saat ini saya bisa kumpul dan kembali bisa ketemu dengan beliau serta keluarga yang lain. Peggy Itu tahu sangat Mama luar itu biasa. bolak-balik Jakarta, Bandung, Cirebon untuk membela Peggy. Hampir setiap minggu, setiap beberapa hari langsung terus datang. Peggy tahu itu. Iya benar. Peggy sempat dengar itu. Tahu Pak, saya tahu Pak. Peggy sempat lihat dengar mungkin di itu, Pak. televisi, mungkin di tahanan dan Benar, lain Pak. sebagainya. Kalau misalkan lihat saya tidak, tapi suara itu selalu lihat Pak. Hanya mendengar suara. Hanya mendengar suara Mama pada waktu Iya, itu. benar, Pak. Dan itulah yang Iya, benar, Peggy Pak. jadikan obat untuk Jadi pelipur lara Peggy pada saat di tahanan 40 hari benar. kurang lebih. Benar. 39 hari ya Benar, Bang. tepatnya. Baik. Apa yang Benar, Peggy benar. kemudian terakhir, apa yang Peggy ingin sampaikan betul-betul dari hati yang paling dalam kepada Ibu Peggy, kepada Mama yang membela Peggy hari demi hari selama 39 hari itu? Saya mengucapkan terima kasih banyak yang mungkin tidak akan bisa dibalas dengan
dengan kata-kata dan perbuatan saya pokoknya ini adalah luar biasa. Saya bangga memiliki mama seperti ini, dan saya bangga memiliki keluarga yang kompak dan keluarga yang mau berjuang rela mati-matian demi membela kebenaran ini. Baik, terima kasih. Peggy Setiawan, Siapa? mantan tersangka kasus Vina yang juga korban salah tangkap yang kemudian diputuskan Tangkap. secara uji formil dari hakim di Pra-Peradilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Peggy, sehat selalu dan Iya, Bang. tetap semangat untuk Sama-sama. terus mengatakan Alhamdulillah. kebenaran. Siap. Terima kasih. Amin, amin. Amin. Kita akan amin, segera amin. kembali saat lagi, tetap bersama Assalamualaikum kami warahmatullahi Suara. wabarakatuh.